Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding cincau dari gula merah atau gula Jawa ya. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya dan juga bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Pertama aku akan membuat cincaunya terlebih dahulu. Siapkan 250 ml air. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan bubuk jeli, ini yang rasa cincau. Lalu juga tambahkan dengan gula pasir sebanyak 2 sendok makan saja. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya bebas aja ya, jangan lupa dibasahi terlebih dahulu loyangnya dengan menggunakan air matang supaya nanti mudah saat mengeluarkan puding dari cetakan. Nah, ini sudah mengeras, aku diamkan kurang lebih 1 jam, kemudian akan aku keluarkan dari cetakan. Setelah itu akan aku potong-potong dadu. Setelah dipotong-potong dadu, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Saatnya siapkan bahan untuk puding bening. Jadi puding bening ini aku menggunakan 500 ml air yang aku tambahkan lagi dengan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan lagi dengan 1 sendok makan bubuk jeli, juga 1,5 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna semuanya. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur rata, baru masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian angkat, lalu akan aku siapkan di sini loyang. Aku menggunakan loyang yang sudah aku basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang ya. Ini untuk loyangnya untuk air ukuran 1300 ml. Nah, kemudian untuk cincau, jeli cincaunya tadi akan aku masukkan ke dalam loyang sedikit terlebih dahulu. Dan tuang kurang lebih untuk puding beningnya ini 3-4 sendok sayur atau secukupnya. Ini tujuannya hanya untuk mengikat aja supaya cincaunya ini tidak semuanya naik ke atas. Nah, kalau sudah setengah kaku, kemudian masukkan kembali untuk puding bening dan masukkan juga semuanya cincau. Lalu biarkan hingga mengeras kurang lebih 1-2 jam. Oke, kalau sudah mengeras, aku akan keluarkan dari cetakan. Dan nanti untuk cetakannya ini digunakan lagi ya. Jadi untuk puding cincau beningnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu dan akan aku siapkan untuk puding susu. Nah,
Sebelumnya aku akan rebus 150 gram gula jawa dengan 200 ml air hingga mendidih dan gulanya mencair. Lalu kalau sudah mendidih dan mencair, saring ya supaya kotoran yang ada di gula jawa tidak ikut. Nah, selanjutnya siapkan 500 ml susu UHT. Kemudian masukkan 200 ml air gula jawa tadi. Tambahkan dengan 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih lagi yang tanpa warna. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok makan bubuk jelly, pilih juga yang tanpa warna. Selanjutnya masak kembali dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa ya untuk sering diaduk karena pudingnya ini sangat kental teksturnya. Jadi harus sering diaduk supaya tidak berkerak atau tidak gosong di bagian dasar panci. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian akan aku siapkan kembali untuk cetakannya menggunakan cetakan yang sama yang sudah aku basahi lagi dengan menggunakan air matang ya. Kemudian masukkan puding susu kurang lebih 4-5 sendok sayur dan masukkan puding bening tadi di dalamnya seperti ini. Kemudian agak ditekan-tekan supaya mengalir ya untuk puding susunya ini di bagian samping-sampingnya, sehingga nanti untuk puding cincau bening itu tertutup semua dengan puding susu. Oke, selanjutnya tuang semuanya puding susu hingga penuh ke dalam loyang, jadi tidak perlu menunggu setengah kaku ya, langsung aja dituang. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku biarkan hingga mengeras. Kurang lebih aku diamkan selama 2 jam. Boleh kalau sudah mengeras disimpan di dalam kulkas. Oke, setelah 2 jam ini sudah mengeras, kemudian akan aku keluarkan dari cetakan. Dan seperti ini untuk hasilnya. Sekarang saatnya untuk aku potong ya, karena puding ini cantik kalau sudah dipotong supaya cinconya yang ada di tengah itu bisa tampak atau bisa kelihatan. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan karena pudingnya ini unik. Puding cincau yang dikombinasi dengan menggunakan gula jawa dan juga susu. Seperti ini untuk tampilan di bagian tengahnya, sangat cantik dan juga unik. Boleh juga dijual dengan potongan seperti ini. Lalu kalau sudah, bisa dimasukkan ke dalam plastik yang ada perekatnya. Nah, ini menyatu dengan sempurna ya perlapisannya sehingga tidak copot di bagian tengahnya. Jadi harus diperhatikan tips cara menuang dan juga saat menuang itu pudingnya harus dalam keadaan benar-benar masih panas. Nah, ini ya untuk tampilannya, dan ini di bagian tengahnya itu bukan bolong tapi cincau hitamnya tampak sedikit. Oke. Nah, itu tadi untuk resepku kali ini, cara pembuatan puding cincau gula jawa ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Nah, ini ya aku akan mencoba satu. Ini aku potong seperti ini, dan ini tampak menyatu dengan sempurna, tidak ada yang lepas-lepas. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku sampai selesai. Nantikan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di akhir video aku tulis bahan juga takarannya. Bye bye.